Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, peserta konferensi linguistik tahunan Atmajaya ke-19 atau Kolita 19. Saya Kunjono Rahardi dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya menyampaikan makalah dengan judul Lanskap Konteks Ekstralinguistik Virtual dalam Pragmatik Siber. Dalam pendahuluan, saya menyampaikan yang pertama bahwa konteks dalam studi bahasa secara garis besar dipilah menjadi dua, yakni konteks internal dan konteks eksternal. Konteks eksternal bertautan dengan aspek-aspek ekstra kebahasaan, sedangkan konteks internal bertautan dengan aspek-aspek intrakebahasaan. Dalam menentukan makna pragmatik, kedua jenis konteks itu saling berkontribusi. Kontribusi konteks eksternal lebih dominan daripada konteks internal dalam studi pragmatik. Besar kecilnya kontribusi konteks dalam penentuan maksud dipengaruhi pula oleh jenis studi pragmatik yang sedang dilakukan. Pragmatik sistemik lebih menggarisbawahi kontribusi konteks internal secara dominan dalam menginterpretasi maksud. Dalam pragmatik intrakultural, interkultural, antarkultural, peran konteks kultural sangatlah besar. Dalam pragmatik umum, peran konteks situasional lebih dominan sekalipun konteks sosial, sosietal, dan kultural juga memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam pragmatik siber, identitas konteks yang berjenis 4 itu, yakni sosial, sosietal, situasional, dan kultural, sangat dipertimbangkan. Wujud datanya pun dipengaruhi secara lokasional oleh perjumpaan antar warga masyarakat secara virtual. Kajian konteks ekstralinguistik virtual hingga kini ternyata belum banyak dilakukan. Sementara itu, peran dari konteks ekstralinguistik virtual sangat besar dalam menentukan maksud tuturan. Dalam kaitan dengan itulah, maka penelitian lanskap konteks eksternal virtual ini dilakukan. Lalu dalam landasan teori, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa aspek kemasyarakatan dan kebudayaan dalam studi konteks itu sangat penting. Kedua aspek tersebut melahirkan konteks sosial, sosietal, kultural, dan situasional. Masyarakat dan budaya yang berbeda melahirkan manifestasi konteks sosial, sosietal, situasional, dan kultural yang juga tidak sama. Keempat jenis konteks dalam pragmatik itu merupakan konteks ekstralinguistik dalam studi pragmatik. Kedua, konteks ekstralinguistik dalam studi pragmatik juga berwujud sets of assumptions, yakni asumsi-asumsi personal dan asumsi-asumsi komunal yang melatar belakangi maksud penutur. Asumsi-asumsi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang filosofis, sosial budaya, sosial politik, ekonomi, paham, faksi, aliran, persepsi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, fokus studi pragmatik bergeser dari tataran yang masih berorientasi pada makna untuk sebagian dan maksud untuk bagian-bagian berikutnya. Pada tahapan selanjutnya, masuklah aspek-aspek kemasyarakatan untuk dilibatkan dalam pemaknaan maksud penutur. Pelibatan aspek-aspek sosial itu seiring dengan meredupnya paradigma formalisme dalam studi linguistik dan bergeser ke arah fungsionalisme linguistik yang ditandai dengan semakin gencarnya orientasi fungsi dalam studi bahasa. Kini, studi bahasa telah bergeser masuk ke dalam perspektif pasca fungsional yang bersifat multimodal dengan Kress and Lewin sebagai tokohnya. Lalu yang keempat, tidak banyak pakar yang menjabarkan konteks sosietal. Salah satu pakar bahasa ternama yang menginisiasi konsep konteks sosietal itu adalah Jacob L. May dalam bukunya
Introduction to Pragmatics. Dalam paparannya dijelaskan secara konkret perbedaan mendasar antara konteks sosial dan societal dalam studi pragmatics. Konteks sosial dimaknai sebagai konteks sosial yang berdimensi vertikal. Maksudnya, relasi itu bertautan dengan status dan jenjang sosial dalam masyarakat. Rahardi menyebut konteks societal adalah konteks sosial yang berdimensi kekuasaan dan kekuatan. Dalam konteks societal, tidak terdapat dimensi solidaritas atau dimensi kesejawatan. Yang kelima, konteks situasi diinisiasi oleh Bronislaw Kasper Malinowski. Konteks situasi juga dijabarkan oleh Roman Jakobson, seorang linguis yang meneliti bahasa dalam kaitan dengan dunia sastra. Selain itu, konteks situasi juga dijabarkan oleh Jeffrey Enlich, yang menyebutkan adanya 5 komponen konteks situasi, yakni penutur, mitra tutur, tuturan sebagai tindak verbal, tuturan sebagai produk tindak verbal, dan konteks tuturan. Lalu yang keenam, konteks sebagai dampak dari perkembangan teknologi ternyata belum disentuh dan belum banyak dideskripsikan di Indonesia. Sementara itu, urgensi pendeskripsian konteks ekstralinguistik virtual semakin mendesak karena wacana hadir semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, baik yang bersifat informasional, digital, maupun teknologi maya dalam internet. Wacana yang hadir sebagai dampak dari teknologi adalah wacana multimodalitas, seperti yang digagas oleh Kress and Loewen, dengan mendasarkan pada perspektif semiotika sosial dari M.A.K. Halliday. Studi perkembangan pragmatik juga belum tergambar baru di Indonesia. Pragmatik yang bertali temali dengan internet atau internet pragmatics, sepertinya di Indonesia ini juga masih sebatas wacana yang masih perlu digelurakan. Demikian pula studi pragmatik berbasis cybertext atau cyber pragmatics di Indonesia belum berkembang secara optimal. Pragmatik dalam jenis terakhir ini pun bertali temali dengan wacana multimodalitas dan semiotika sosial seperti yang disampaikan di depan tadi. Lalu saya masuk pada masalah tujuan dan manfaatnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana wujud lanskap konteks ekstralinguistik virtual dalam pragmatik siber. Sejalan dengan rumusan masalahnya, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan lanskap konteks ekstralinguistik virtual dalam pragmatik siber. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pragmatik. Selain itu, perlakuan terhadap konteks dalam studi pragmatik juga diharapkan segera berubah. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi pada perkembangan riset konteks eksternal virtual dalam studi pragmatik yang sekarang terkesan masih berjalan lamban. Lalu saya masuk pada metode penelitiannya. Data penelitian ini adalah tuturan-tuturan yang dalamnya terkandung konteks eksternal virtual. Sumber data penelitian ini berupa teks-teks natural yang dalamnya terkandung data hakikat konteks eksternal virtual sebagai sumber data substantifnya. Sumber data lokasional penelitian ini adalah teks-teks natural yang diperoleh dari media sosial. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode simak. Teknik yang digunakan untuk menyimak adalah teknik rekam dan teknik catat. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi data. Langkah terakhir pengumpulan data adalah tipifikasi sehingga dihasilkan tipe-tipe data yang siap untuk dikenai metode dan teknik analisis data. Metode yang diterapkan untuk menganalisis data ada 2 macam, yakni metode distribusional dan metode padan. Metode padan digunakan untuk menjangkau aspek-aspek non-linguistik dari penelitian ini, sedangkan metode distribusional digunakan untuk menjangkau aspek-aspek yang sifatnya internal dari penelitian ini.
Lalu hasil penelitian dan pembahasannya disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari dimensi asal-muasalnya, data penelitian ini ditemukan secara virtual dari tautan-tautan media massa. Dicermati dari dimensi elemen-elemen konteksnya, kelihatan bahwa elemen konteks virtual hampir sama dengan elemen konteks eksternal konvensional. Adapun yang menjadi pembedanya adalah aspek-aspek yang terdapat pada setiap elemen konteks eksternal virtual tersebut. Aspek penutur misalnya saja, sama sekali tidak ada kejelasan latar belakang umur, jenis kelamin, asal etnis, dan semacamnya. Akan tetapi, yang lebih ditunjukkan adalah elemen-elemen lain yang bersifat tersirat, misalnya bagaimana asumsi-asumsi personal orang yang bersangkutan, bagaimana asumsi-asumsi komunal orang yang bersangkutan ketika berada bersama dengan orang yang lain, bagaimana perspektif hidup yang dianut oleh seseorang yang menyampaikan tuturan tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan, juga ditemukan bahwa aspek-aspek elemen konteks eksternal virtual yang terdapat dalam media sosial sangat berbeda dengan data aspek-aspek elemen konteks eksternal konvensional seperti yang selama ini ditemukan dalam berbagai penelitian pragmatik umum. Elemen-elemen konteksnya mungkin saja sama dan konteks sosial, sosietal, kultural maupun situasional, tetapi aspek-aspek yang terdapat pada setiap elemen tersebut berbeda, bahkan menjadi sangat bervariasi. Elemen konteks setting suasana sangat mencolok mewarnai pertuturan. Adapun aspek elemen setting waktu dan aspek elemen setting tempat tidak terlampau dipandang penting, karena hakikatnya konteks dalam pragmatik siber memang relatif lepas dari konteks ruang dan konteks waktu tersebut. Jadi sangat berbeda dengan elemen setting dalam konteks eksternal konvensional yang selalu mengacu pada aspek waktu dan aspek tempat yang real atau yang sesungguhnya. Dalam pragmatik siber, kehadiran komunitas virtual sangat menentukan kesehatan konteksnya. Bukan saja elemen setting yang menyangkut aspek suasana, waktu, dan tempat seperti yang telah digambarkan di depan, yang memiliki aspek-aspek yang tidak sama, tetapi elemen-elemen konteks pun juga demikian. Dalam pragmatik siber, elemen konteks tujuan atau maksud dalam bertutur bisa bersifat sangat nisbi. Tujuan tuturnya bisa sangat multidimensional, dan maksud tuturnya juga bisa bersifat ambigu bagi orang-orang tertentu. Akan tetapi, itulah yang sesungguhnya menjadi ciri khas dari konteks eksternal virtual jika dibandingkan dengan konteks eksternal konvensional. Dalam konteks eksternal virtual, seolah tidak ada kejelasan identitas penutur dan mitra tutor. Demikian juga tidak ada kejelasan identitas siapa yang menjadi pelibat tutur lainnya. Jadi pertimbangan elemen-elemen konteks penutur, mitra tutur, pelibat tutur yang menyangkut usia, jenis kelamin, latar belakang, etnis, dan semacamnya tidak menjadi pertimbangan pokok dalam konteks eksternal virtual. Demikian pula relasi antara penutur dan mitra tutur serta para pelibat tutur yang lainnya sama sekali tidak tergambarkan terperinci dalam konteks eksternal virtual. Seseorang juga seolah-olah menjadi lebih berani menyampaikan sesuatu yang tidak baik dan bisa mengandung aspek-aspek kebencian karena orang menyangka bahwa dirinya bisa bersembunyi di balik kevirtualan tersebut padahal sesungguhnya sama sekali tidak bisa. Akhirnya saya sampai pada simpulan dan saran. Pertama, sebagai simpulan dapat disampaikan bahwa manifestasi lanskap konteks eksternal virtual berbeda dengan manifestasi lanskap konteks eksternal konvensional. Perbedaan manifestasi konteks itu dapat terjadi pada elemen-elemen konteksnya, tetapi juga dapat terjadi pada aspek-aspek dari elemen-elemen konteks tersebut. Yang kedua, aspek-aspek elemen konteks harus dirumuskan dengan baik agar pemanaan maksud tuturan dalam perspektif pragmatik siber dapat segera dilakukan.
Kekurang cermatan dalam perumusan lanskap konteks eksternal virtual akan menyebabkan pemaknaan maksud tuturan banyak melahirkan kesalahpahaman. Seseorang juga harus sangat berhati-hati menyampaikan maksud tuturan, apalagi maksud yang tidak baik dalam bertutur, karena kemudahan teknologi dalam wahana pragmatik siber memungkinkan orang sekali sentuh tombol, lalu tuturan yang tidak baik itu akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Terakhir, pergeseran lanskap konteks eksternal virtual tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi yang melahirkan perspektif multimodalitas dalam studi bahasa. Di Indonesia, kajian bahasa dalam perspektif baru pasca fungsional ini masih perlu terus digelorakan. Demikian, terima kasih penyampaian saya. Mudah-mudahan bisa diperluas dalam diskusi nanti. Terima kasih.